Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Gimana semuanya sudah masuk? Kita mulai ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bisa menemani kawan-kawan pada siang ini. Perkenalkan, nama saya Tessa Hanifah Permata Widya. Teman-teman bisa memanggil saya Tessa atau Eca. Pada kesempatan kali ini, saya akan memoderatorin talk show sesi kedua ini dengan tema kepemimpinan. Dengan narasumber kita yang kece-kece banget pastinya. Sebelum masuki acara materi, saya ingin mendengar suara semangat kawan-kawan dong. Kalau misalkan saya bilang sekolah pemimpin, teman-teman bilang apa? Ada yang masih ingat? Belajar mendunia. Gimana? Belajar mendunia. Belajar mendunia. Kalau saya bilang pelajar mendunia, kawan-kawan menjawab, Wujudkan mimpi anak bangsa. oke. Masih pada ingat ya semuanya ya. Karena kita punya 3 narasumber, jadi saya mau membacakan CV narasumber yang pertama. Narasumber kita yang pertama ada Kak Kaharudin. Beliau merupakan Presiden Mahasiswa di Universitas Candung Pura tahun 2019 sampai 2020 dan Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah Barat BEM seluruh Indonesia. Lalu narasumber kita yang kedua ada Kak Jabarais selaku Kepala Staf Jaringan Informasi dan Aksi BPII Yogyakarta Besar tahun 2018 sampai 2021. Beliau sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Lalu narasumber kita yang terakhir ada Kak Bangkit Ade Reforman, Sarjana Terapan Administrasi Bisnis. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai sebuah pertanyaan untuk para pemateri, jangan lupa bertanyanya di kolom chat ya, dengan nama, pertanyaan, dan ditujukan untuk pematerinya. Oke. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan
kepada Kak Kaharudin, kami persilakan untuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja atau gimana? Langsung aja, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kaharudin. Saya berasal dari Kabupaten Ambas, Kalimantan Barat. Sekarang berkuliah di Universitas Tanjung Pura. Kemudian ex-presiden mahasiswa di Universitas Tanjung Pura tahun 2019 sampai tahun 2020. Ya teman-teman, kita semua di sini sebagai generasi penerus bangsa gitu ya. Karena generasi muda yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini, estafet kepemimpinan di daerah sekitar kita gitu ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang masih pelajar, kemudian mungkin ada juga yang masih mahasiswa di sini. Untuk sama-sama nantinya kita sebagai generasi muda gitu ya, menjadi penerus yang bakal melanjutkan semuanya gitu ya. Kita akan menggantikan orang-orang tua yang memang saat ini berkontribusi, maka yang akan berbangsa ini. Kalau misalkan hari ini kita melihat negara kita sedang tidak baik-baik saja, maka peran-peran kita di sinilah yang menjadi titik poin pentingnya yang nantinya bakal membawa perbaikan di negeri ini. Teman-teman sekalian, kalau bicara tentang kepemimpinan, kita semua di sini adalah seorang pemimpin. Yang mana kalau misalkan kita lihat level kepemimpinan yang paling pertama itu adalah ada pada diri sendiri, teman-teman. Di level kepemimpinan paling pertama adalah kepemimpinan diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan, mengontrol emosi kita, kemudian bisa mengendalikan diri kita dalam mengambil setiap keputusan. Kemudian untuk menjadi seorang yang bakal memimpin, kita harus terlalu bisa untuk dipimpin oleh orang lain. Gitu ya. Nah, jangan semerta-merta kita langsung plek mau jadi pemimpin gitu ya. Tanpa melewati proses-proses yang ada gitu ya. Nah, kita sebagai seorang pemimpin sebelumnya haruslah bisa untuk menjadi follower yang baik gitu ya. Menjadi rekan kerja yang baik. Gitu ya. Kalau misalkan kita bicara tentang tarafnya organisasi, maka sebelum menjadi seorang pemimpin dari organisasi tersebut, kita harus menjadi seorang rekan kerja ataupun menjadi seorang anggota yang baik, yang memang bisa berkontribusi penuh dalam organisasi yang akan kita masuki. Gitu. Kalau misalkan kita bicara tentang komunitas, ya nanti levelnya komunitas seperti itu. Ini tuh pengantar sedikit dari saya, Pak. Ibu moderator, Pak moderator. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ini sudah selesai, Kak? Ya, sudah pengantarnya. Ya, sudah. Oke, selanjutnya kita panggil pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Jabar Rais, selaku Kepala Staf BPI Yogyakarta Pusat. Pada Kak Jabar Rais, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabar Rais, sekarang masih aktif sebagai mahasiswa di Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Pernah menjadi tim di divisi research FPCI Indonesia, terus sekarang diamanai sebagai Ketua Korwil BPI Jakarta Pusat. Sesuai dengan tema di breakout room kali ini, membahas tentang kepemimpinan ya, mungkin kita akan memberikan suatu terminologi dan etimologi secara mendasar, secara basic gitu, terutama dalam segi-segi kepemimpinan gitu. Dalam beberapa hal, dan yang paling mendasar bahwasanya suatu kepemimpinan itu adalah suatu metode atau
secara yang biasanya terbentuk secara psikologi dan bisa dianalisis memakai psikoanalitik. Nah, di mana kemampuan seseorang ataupun kemampuan subjek dalam mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi, memanajemen kepada seseorang lain, ataupun bisa digambarkan kemampuan seseorang memberikan suatu pengaruhnya terhadap suatu populasi. Nah, bagaimana suatu populasi ini dapat bergerak maju ataupun dapat termanajemenisasi secara bagus, di mana nantinya mereka dapat mengembangkan tujuannya agar tercapai ke depannya. Mungkin sedikit pengantar dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, pada narasumber yang terakhir, pada Kak Adi, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar? Tes. Halo. Ya, Kak, terdengar, Kak. Oh ya, kedengaran ya. Baik, jadi ketika kita berbicara tentang kepemimpinan ya, akan begitu banyak aspek yang tentunya bisa kita bahas. Tentunya kepemimpinan ini adalah satu hal yang sangat penting, apalagi terjadi untuk generasi muda di abad atau era sekarang seperti itu. Ketika perubahan terjadi begitu cepat, kemudian era berganti atau dunia berjalan begitu cepat, tentunya bagi generasi muda ilmu menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita dapatkan. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ilmu itu sudah kita dapatkan dan informasi itu datang begitu cepat, kemampuan kita untuk mengendalikan informasi itu atau mengolah informasi itu dengan baik, itu adalah kemampuan leadership atau kemampuan kepemimpinan gitu ya, level di kepemimpinan. Maka dari itu bukan hanya kecepatan menerima informasi saja yang kita harus terima dengan cepat gitu, tapi juga bagaimana kemudian kita mampu mengelola kepemimpinan itu, mengelola informasi itu dengan jiwa leadership yang baik. Tentunya ada begitu banyak cara ya yang bisa kita dapat implementasikan dari sisi leadership ini. Bagaimana kemudian kita bisa menjawab peluang-peluang dari permasalahan-permasalahan yang hadir pada zaman ini. Ketika kita melihat pandemi ini sebagai sebuah masalah, maka jiwa kepemimpinan kita harus melihat pandemi ini sebagai sebuah peluang gitu. Apa kemudian yang bisa kita jawab di masalah-masalah apa yang bisa kita hadirkan solusinya untuk pandemi ini. Karena ya sebetulnya kalau kita bicara masalah pendidikan ada begitu kepemimpinan ada begitu banyak dan ada kepemimpinan level 5-nya punyanya John C. Maxwell seperti itu ya. Yang pada intinya adalah di kepemimpinan level 5 itu bagaimana kemudian orang-orang yang menjadi bawahan atau orang-orang yang kita pimpin itu menganggap kepemimpinan kita karena mereka merasa direpresentasikan oleh kehadiran kita gitu. Sehingga kepemimpinan itu adalah sebuah karakter yang ditumbuhkan gitu. Nah, ini yang penting saya rasa untuk kita semua pahami bahwa kepemimpinan itu adalah karakter yang kemudian seperti yang saya bahas di awal juga mampu menjawab tantangan-tantangan yang makin hari makin banyak. Seperti itu dari saya untuk pengantar. Terima kasih. Nanti para
Halo, apakah suara saya terdengar? Sepertinya moderator kita ada sedikit kendala. Jadi sementara saya ambil alih dulu. Saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Nadine Ayu nih. Pertanyaannya ditujukan kepada Kak Jabar Rais. Assalamualaikum Kak, saya Nadine Ayu. Mau bertanya ke narasumber Kak Jabar Rais. Bagaimana introvert seperti saya dapat berorganisasi dan beradaptasi dalam dunia mahasiswa? Apakah pemimpin harus pandai berbicara? Dan bagaimana menunjukkan ke orang lain kalau kita punya jiwa kepemimpinan? Mungkin boleh Kak Jabar Rais dijawab dulu pertanyaannya. Silahkan Kak. Oke, terkait introvert ya, terus bagaimana berorganisasi dan beradaptasi dalam dunia mahasiswa, apakah pemimpin harus pandai berbicara dan bagaimana kita mempunyai jiwa kepemimpinan gitu. Sebenarnya pada dasarnya itu ketika kita bicara tentang kepemimpinan itu bukan berarti kita harus show up ataupun harus tampil di depan gitu. Ada kalanya juga kita bisa melakukan suatu dorongan dari belakang atau biasa disebut melakukan manajemenisasi dari belakang, biasanya orang dalam lah gitu bahasanya. Nah, buat Kak Nadine Ayu, sebenarnya cara beradaptasi di dalam dunia kemahasiswaan gitu yang begitu dinamis dan bagi saya cukup ya bisa dikatakan vulgar lah gitu. Nah, bagaimana yang pertama ketika kita ingin mencapai suatu langkah progresif, pada dasarnya kita harus mendapatkan apa yang itu namanya langkah konstruktif gitu, dengan memperkuat literasi dan lain-lain. Nantinya akan menjadikan kita mempunyai wawasan dan intelektualitas yang tinggi gitu. Nah, speak up itu pada dasarnya itu dilatih gitu. Jadi nggak serta-merta mempunyai bakat alami ataupun naluri ya. Itu mungkin bisa, tapi mungkin rasio yang didapat mungkin dari 20% ataupun 15% ke bawah. Nah, namun untuk mempertajam, untuk mengkarakterisasi tentang hal ini, maka perlu yang namanya berlatih. Effortnya perlu diperbanyak. Nah, buat Kak Nadine Ayu, bagaimana beradaptasinya itu sebenarnya nggak harus serta-merta Kak Nadine Ayu ini harus pinter ngomong ataupun enggak gitu, bisa dikuatin dalam hal intelektualitas gitu. Jadi ketika Kak Nadine show up nih di dalam dunia kemahasiswaan, ya bisa nanti masuk ke dalam divisi RAD ataupun divisi R&D gitu. Ambil contoh lah, ketika saya masuk ke dalam R&D, sebenarnya banyak itu teman-teman yang introvert, tapi sisi intelektualitas yang dibangun di dalam R&D, Research and Development, itu sangat kental akan budaya intelektualitas yang tinggi gitu. Analisis yang mereka pakai gitu, critical overthinking yang mereka dapatkan, dan ya dialektika yang dibangun di dalam komunitas tersebut juga sangat tinggi. Jadi jangan terpatri ataupun terdoktrin bahwasanya pemimpin itu harus show up di depan orang lain gitu. Terima kasih, mungkin dapat membantu jawaban dari saya buat Kak Nadine Ayu. Oke, baik. Terima kasih Kak Jabar Rais. Jadi berdasarkan yang disampaikan Kak Jabar barusan, berarti untuk berorganisasi itu nggak harus pintar ngomong gitu ya Kak. Tapi hal-hal tersebut bisa dilatih. Mungkin kita bisa lanjut. Kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh diketik di kolom chat, teman-teman. Halo, cek. Maaf ya kawan-kawan, tadi terkendala. Jadi gimana kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau jika nggak ada yang bertanya, saya selaku moderator pengen banget nanya nih kepada para sumber. Ini pertanyaannya sama semua ya Kak. Bagaimana cara
kita untuk menjadi generasi yang siap memimpin dan juga siap dipimpin. Pada Kak Bangkit boleh menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjadi generasi yang siap memimpin dan siap dipimpin ini, kalau saya berangkatnya harus yang perlu kita semua sadari bahwa kita sebagai generasi muda, pelajar, mahasiswa harus berangkat dari keinginan untuk mau terus belajar, seperti itu ya. Keinginan untuk mau terus belajar ini kemudian yang akan membawa kita untuk berada dalam kondisi kita dipimpin atau memimpin itu adalah dua hal yang akan terus berputar, seperti itu ya. Tapi keinginan kita untuk mau belajar ini adalah hal kunci yang harus kita kuatkan dulu di awal. Nah, kemudian ketika kita sudah menguatkan niat itu, maka kondisi kita mau dipimpin ataupun memimpin itu ya itu tadi adalah dua hal kedua yang yang kemudian akan kita lakukan. Yang pertama kali ketika kita kemudian terjun ya di dunia organisasi atau kemudian di dunia profesional adalah memang yang pertama kita harus lebih banyak belajar. Kemudian ketika kita kondisi lagi sedang ingin banyak belajar, kita harus menumbuhkan mindset bahwa tidak apa kemudian kita dipimpin, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana cara-cara kepemimpinan yang diberikan oleh bos atau atasan kita atau ketua kita. Dari situ kemudian bisa kita belajar bagaimana cara beliau dalam proses memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap untuk siap memimpin gitu ya. Tentu di sini ketika yang pertama tadi itu sudah selesai, harusnya kita siap dan berani untuk menjadi yang kedua ini. Ketika kita sudah melewati fase siap dipimpin, maka harusnya kita ketika selesai dalam fase itu harus juga bisa melewati fase yang berikutnya, yaitu siap memimpin. Karena dua hal ini akan terus berulang seperti itu. Akan ada masa kita siap dipimpin, akan ada masa kita untuk memimpin pula gitu ya. Seperti yang sering kita dengarkan bahwa setiap minimal memimpin diri kita sendiri gitu ya. Bahwa setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan kepemimpinan itu atau keberanian memimpin itu adalah satu hal yang harus ditumbuhkan gitu ya, menjadi sebuah karakter yang kemudian harus ditumbuhkan. Dan ini juga saya rasa adalah sebuah prinsip yang cukup penting yang juga dijelaskan di dalam salah satu buku penulis tentang kepemimpinan, yaitu John C. Maxwell, yang seperti saya sudah jelaskan di awal tadi. Dia menulis buku tentang Leadership 360. Jadi kepemimpinan itu bisa lahir bukan hanya dari atasan gitu ya, tapi kemudian kepemimpinan itu bisa lahir dari tengah dan bisa juga lahir dari bawah. Kalau kita bicara Tutwuri Handayani itu juga seperti itu gitu ya. Bagaimana kemudian kita dari bawah bisa mensupport atau mendorong yang di atas, dari di tengah kemudian kita bisa merangkul, membawa yang di bawah naik ke atas, dan kemudian menerima apa yang dari atas gitu ya, menjalankan apa-apa yang kemudian diinstruksikan, dan dari atas kita bisa memotivasi bawahan-bawahan kita. Seperti itu. Jadi memang kepemimpinan itu harus hadir di setiap level organisasi gitu ya. Bukan hanya di bawahan, tapi dari atasan juga, dari yang tengah juga, sampai level yang di bawah. Seperti itu. Terima kasih. Berarti kepemimpinan itu ibaratkannya sebuah jam ya, 360 derajat. Jadi bisa memimpin atasan, bisa memimpin bawahannya, dan bisa memimpin yang sejajar atau misalnya seperti temannya gitu ya. Betul, betul. Mungkin selanjutnya dari Kak Harudin. Gimana Kak, bagaimana cara untuk menjadi generasi yang siap memimpin dan siap dipimpin? Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang
cara untuk bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dan yang dipimpin adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena kalau misalkan kita bicara tentang interaksi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin, otomatis kita harus punya sekelompok populasi kecil lah ya untuk bisa menerapkan berbagai macam teori kepemimpinan yang ada. Kalau bicara tentang membiasakan diri untuk dipimpin adalah bagaimana teman-teman untuk aktif selalu dalam setiap aktivitas-aktivitas kegiatan bersama. Gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman ketika berikut berorganisasi ataupun ikut sebuah komunitas ataupun dalam lingkungan pertemanan, gitu ya, teman-teman untuk selalu terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan yang lain. Gitu ya. Nah, artinya menekan egosentris dari diri kita masing-masing gitu ya. Nah, dengan kita terbiasa untuk dipimpin oleh orang lain gitu ya, ketika kita mudah untuk diarahkan, kemudian mudah untuk bersosialisasi dan lain-lain, maka ketika kita memimpin orang lain itu bakalan mudah juga. Gitu. Karena pola-pola ketika kita menjadi seorang yang pimpin ataupun menjadi seorang rekan gitu ya, maka kita juga akan ketika kita menjadi seorang pemimpin, rasa itu akan terbawa gitu ya. Bagaimana kita memahami situasi, kemudian kita memahami kondisi dari orang-orang yang kita pimpin nantinya gitu ya. Nah, intinya untuk menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus membiasakan diri untuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Kalau misalkan bicara tentang memimpin diri sendiri, bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri gitu ya. Lebih intens, lebih kenal gitu ya. Nah, sehingga ketika kita ingin melakukan apapun itu mudah. Ketika kita ingin memimpin sebuah komunitas, otomatis interaksi kita dengan komunitas tersebut juga harus intens gitu ya. Bagaimana kita lebih mengenal lebih dalam agar apa? Agar ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi orang yang dipimpin di dalamnya enak gitu ya. Tidak penuh dengan tekanan, kemudian nyamanlah dalam menjalankan komunitas tersebut gitu ya. Dan ketika teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus siap diteladani gitu ya, oleh orang-orang yang teman-teman pimpin gitu ya. Nah, harus siap menjadi contoh gitu ya. Ketika kita ingin komunitas kita cepat, ya otomatis pemimpin juga harus cepat gitu ya. Kalau misalkan ingin komunitas yang kita buat itu orangnya literasinya banyak ya, pemimpinnya harus baca lebih banyak juga gitu. Seperti itu. Nah, artinya ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus siap dengan penambahan kapasitas diri kita, kemudian terbiasa dengan berbagai macam konflik dan interaksi yang ada. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Harudin tadi atas paparannya, bahwasanya kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa bersosialisasi kepada masyarakat ya. Dan juga harus menambah literasinya kita juga. Oke, baik. Selanjutnya kepada Kak Jabar Rais, bagaimana sih Kak cara kita untuk menjadi generasi yang siap memimpin dan siap dipimpin? Oke, menjadi generasi yang siap dipimpin dan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Sebenarnya kita berangkat saya coba memasuk dari psikoanalitik gitu ya. Minjem dari kata-katanya anak-anak psikologi bahwa ada yang namanya id, ego, sama superego. Nah, pada dasarnya itu manusia dibentuk dari ketiga elemen ini, di mana tiga elemen inilah yang pada nantinya akan memberikan suatu karakterisasi di dalam otak manusia, nantinya akan sangat berpengaruh kepada pergerakannya ke depan. Nah, sebenarnya hampir sama dengan dua pembicara sebelumnya, bahwasanya ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, pasti ada hal yang harus dilalui, yakni menjadi seorang yang dipimpin. Nah, wajibannya kan berarti seorang yang dipimpin, maka haknya nanti ataupun output yang didapat adalah menjadi pemimpin. Nah, pertama yang paling utama dari teman-teman di sini adalah bagaimana kita mendobrak ego kita dan menyatukan ego kita dengan teman-teman lainnya, bahwa semangat konstruktif atau semangat belajar itu sangat diperlukan untuk membentuk suatu hal yang bernama progresivitas gitu. Nah, progresivitas ini sebenarnya harus didapatkan dengan banyak-banyaknya pengalaman yang dilalui
entah itu melalui banyak pengorbanan, pembelajaran, hal-hal yang mungkin menyakitkan, menyedihkan, dan lain-lain, agar nanti dia bisa memotivasi teman-teman lainnya, menjadikan pengalaman tersebut sebagai tolak ukur bagi dia ketika memimpin. Nah, jadi sebenarnya konklusi yang ingin saya katakan bahwasanya menjadi orang yang siap dipimpin itu adalah ketika kita harus mempunyai semangat dan motivasi belajar yang sangat tinggi dan tidak mementingkan ego. Nah, sedangkan ketika untuk menjadi seorang yang siap memimpin, pada dasarnya itu hal yang paling utama ya bagaimana kita bagaimana kita mengamalkan dan mengimplementasikan hal-hal yang didapat ketika kita menjadi seorang yang dipimpin gitu. Kunci utamanya adalah ketika dipimpin itu adalah kewajiban, maka haknya adalah yang menjadi seorang yang memimpin gitu. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih banyak Kak Jabar Rais. Benar ya kata Bang Jabar dan Kak Harudin dan Kak Bangkit bahwasanya pemimpin itu harus siap belajar, pemimpin itu juga harus siap berproses, pemimpin itu siap mau tidak mementingkan egonya sendiri. Dan juga kalau kita mau jadi pemimpin harus mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Saya juga mau menanyakan lagi ini Kak kepada Kakak Harudin. Seberapa pentingkah untuk membentuk jiwa kepemimpinan di dalam diri sejak dini? Baik, sangat penting ya di dalam kita membentuk jiwa kepemimpinan, karena sebenarnya jiwa kepemimpinan setiap orang sudah ada, cuman bagaimana melatih dan membiasakan kita sebagai seorang pemimpin gitu ya, agar nanti kita tidak terlalu tertekan ketika kita dihadapkan dalam suatu kondisi kita harus memimpin suatu populasi yang banyak gitu ya. Nah, jadi penting teman-teman untuk kita menyiapkan ataupun membiasakan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Mulai dari sekarang gitu ya. Dengan teman-teman ikut agenda ini juga salah satu siapan teman-teman menjadi seorang pemimpin ke depannya, karena level 1 kepemimpinan itu adalah bagaimana memimpin diri sendiri, kemudian yang kedua adalah bagaimana nantinya teman-teman akan masuk ke level keluarga, apalagi yang nantinya bakal menjadi kepala rumah tangga gitu ya. Nah, setelah itu kembali lagi ke level selanjutnya itu dengan kondisi sosial masyarakat gitu ya, bagaimana kita diharuskan untuk hidup bersama dengan masyarakat di sekitar kita gitu ya. Maka jiwa-jiwa kepemimpinan ini harus terus dilatih gitu ya. Nah, harus teman-teman persiapkan dari sekarang agar nanti ketika teman-teman dihadap kondisi ketika berkeluarga gitu ya, ketika memang terjun langsung ke masyarakat, teman-teman sudah siap gitu ya. Mau tidak mau kita bakal melewati masa itu gitu ya. Maka kalau bisa dipersiapkan memang dari sekarang gitu ya. Teman-teman enggak bakalan melewati masa itu, tapi teman-teman bakal melalui masa itu gitu ya. Maka sangat penting bagi teman-teman untuk belajar tentang kepemimpinan, mulai dibiasakan dirinya dari sekarang gitu ya. Ikut aktiflah dalam setiap kegiatan-kegiatan ataupun setiap komunitas-komunitas yang ada yang bisa membantu meningkatkan soft skill dari teman-teman sekalian. Karena kalau bicara tentang kepemimpinan ini bicara tentang soft skill ya. Dan memang kalau misalkan di bangku sekolah gitu ataupun bangku perkuliahan di dalam kelas mungkin tidak akan bisa kita dapatkan. Maka kita mendapatkan ini di berbagai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Kemudian dengan organisasi ataupun komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Mungkin itu dari saya, Kak Moderator. Oke, terima kasih banyak Kakak. Benar juga apa kata tadi Kak Harudin bahwasanya untuk membentuk jiwa kepemimpinan di dalam diri setiap ini itu sangat penting sekali. Untuk karena kepemimpinan itu ada level 3 level ya Kak ya. Diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi kalau misalkan dari diri sejak dini, maka untuk ke masyarakatnya pun akan mudah gitu untuk memimpin. Seperti itu ya Kak ya? Ya, itu 3 level dulu. Nanti level selanjutnya mungkin belajar lebih lanjut lah. Ya. Oke, saya sebagai moderator ingin bertanya kepada Kak Bangkit selaku Ketua Umum PWPI Bali.
apakah wadah yang tepat untuk membentuk pemuda berkarakter pemimpin yang selalu produktif untuk kemajuan bangsa? Ya, bicara soal wadah yang tepat, kalau saya sendiri aktifnya di PI gitu ya, di Pelajar Islam Indonesia. Tentunya memang secara prinsip bagaimana kita itu sebagai seorang pemuda kan bagaimana sebetulnya kita bisa berkarya ya, atau bisa mengekspresikan diri. Dan salah satu organisasi yang cukup baik saya rasa dalam bagaimana melatih jiwa kepemimpinan kadernya, kemudian bagaimana membantu mengekspresikan bagaimana kadernya ini bisa berkarya atau mengekspresikan dirinya sendiri, ya di Pelajar Islam Indonesia ini gitu ya. Tapi secara pada dasarnya setiap organisasi punya tujuan yang berbeda-beda seperti itu ya. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang generasi muda atau pelajar atau mahasiswa punya passion diri apa yang mau kita ekspresikan seperti itu. Atau kita tuh punya kegelisahan apa yang ada pada dalam diri kita atau dalam benak kita gitu ya. Ketika kita punya keresahan di dunia pendidikan, keislaman, maka organisasi PI ini adalah organisasi yang cocok seperti itu. Tapi kalau kita punya kegelisahan yang lain, maka kita juga perlu meriset kembali kemudian apa organisasi-organisasi yang mampu menjadi wadah kita untuk mengekspresikan diri kita gitu ya di sana. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih Kak Ade. Kebetulan juga saya bagian dari kader PI Jakarta. Iya. Benar kata Bang Ade, Bangkit, bahwasanya di setiap organisasi itu bisa menumbuhkan apa sih namanya, keresahan-keresahan kita. Jadi kalau semua wadah itu bisa di apa namanya, untuk menjadikan sebuah pelatihan diri kita sebagai pemimpin kan ya Kak. Jadi nggak cuma hanya di Pelajar Islam Indonesia aja. Benar kan? Oke, selanjutnya saya mau menanyakan kepada Kak Jabar Rais, bagaimanakah karakter yang harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan? Oke, terkait karakterisasi yang harus dibangun ke depannya, sebenarnya hal yang paling utama adalah bicara tentang karakter itu kan kita bicara tentang ciri khas yang dibangun ke dalam diri kita nih. Nah, hal yang paling utama pertama adalah tentang segi intelektualitas. Itu hal yang paling mendasar sebenarnya ketika kita bicara tentang intelektualitas. Teman-teman bisa jadi mungkin menguasai intelektualitas tentang lokal, tapi namun ketika bicara tentang global, pada dasarnya kita banyak yang terbentur gitu. Nah, ini sebenarnya sangat penting bagi teman-teman untuk mencapai langkah-langkah yang maju dan begitu. Mungkin bisa dikatakan instan ya, bagaimana kita menguasai arus perputaran informasi ini, arus intelektualitas ini yang begitu sangat besar dan sangat cepat. Bagaimana teman-teman bisa menangkap hal tersebut? Nah, hal yang harus dikuatkan dalam karakter ini adalah karakter semangat belajar yang sangat tinggi gitu. Nah, terus bicara tentang karakter selanjutnya adalah karakter tentang jiwa egosentris sebenarnya gitu. Kenapa hal ini sangat mendasar? Nah, pada dasarnya ketika kita bicara ego, tidak melihat semua pemimpin pun pada dasarnya memiliki ego yang sangat tinggi gitu. Ketika kita dalam berorganisasi mungkin dalam berinteraksi dan bersosial, terkadang banyak perbenturan ego dari setiap individu yang ada di dalamnya, dan hal ini terkadang menjadi salah satu hal yang cukup menakutkan dalam momok organisasi. Mungkin bisa jadi karena ketidakcocokan ego yang berakibat pada ketidakcocokan visi, akhirnya ada yang keluar, ada yang terseleksi oleh alam itu sendiri, ataupun melakukan kode eta dan lain gitu. Nah, terus karakterisasi yang cukup
vital lagi adalah tentang spiritualitas sebenarnya gitu. Bagaimana kita membangun suatu kontak dengan gerakan ke atas ataupun dengan Tuhan, di mana ada kekuatan yang sebenarnya di luar nalar kita, dan kekuatan tersebut dapat dimintai setiap waktu, setiap saat, dan terkadang bantuan tersebut tidak dapat disangka-sangka kedatangannya gitu. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan karakter spiritualitas oleh teman-teman yang ada di sini gitu. Seberapa pintar Anda, seberapa Anda asornya Anda kalau di bahasa Jawa ya, seberapa rendah hatinya Anda gitu. Tapi ketika tidak dibarengi dengan kontak spiritualitas dengan Tuhan yang tinggi ya sama aja bohong sebenarnya gitu. Nah, terus yang terakhir adalah, nah ini yang paling sangat fatal gitu, adalah tentang bagaimana kita mengambil keputusan atau decision making gitu. Karena latar belakang saya di HI adalah dituntut untuk berpikir cepat dan kritis. Ini sebenarnya sebagai PR kita untuk generasi saat ini, di mana dengan sesuai tema kita ya, pembangunan nasional dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter kolaboratif dan berwawasan teknologi. Terkadang kita dalam mengambil keputusan itu cenderung buru-buru gitu, tidak melakukan analisis yang sangat dalam, tidak melakukan critical overview yang begitu dalam juga. Pada akhirnya hanya menimbulkan suatu generasi yang cenderung mengikut gitu, follower gitu, dan tidak mempunyai suatu gebrakan untuk ditawarkan kepada publik, dan akhirnya nih memberikan suatu hal yang dapat merusak populasi ataupun peradaban yang dibangun itu sendiri gitu ya. Katakanlah sekarang Indonesia mungkin di tahun 2030-2040 kita mengalami bonus demografi sekitar 64%, tapi tidak dibarengi dengan kekuatan decision making yang tinggi ya. Akhirnya kita dijajah kembali dalam bentuk yang lebih modern sebenarnya gitu. Nah, 3 karakter utama yang tadi saya sebutkan itu pada dasarnya nanti akan bermuara kepada hal yang bernama decision making itu. Nah, mungkin itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih banyak ke Jabar Rais. Karakter yang harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan, yang pertama kita harus memiliki intelektualitas. Yang kedua, kita harus mempunyai spiritualitas. Nah, yang ketiga, harus bisa berani mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan di sebuah organisasi. Oke, di kolom chat ada pertanyaan nih, Kak. Saya cek dulu ya. Dari Hafsoh. Assalamualaikum Kak, saya Hafsoh Anggi dari IAIN Ponorogo. Ingin bertanya, sebagai mahasiswa kita dituntut untuk menjadi agen perubahan. Bagaimana cara kita menyikapi perubahan itu sebagai pemimpin maupun yang dipimpin? Mungkin untuk Kak Jabar Rais bisa menjawab. Manajemen kepemimpinan dalam itu sebuah organisasi. Dari Nur Zamzam ya, dari Steinman Majene ya? Yang Hafsoh, Kak. Oh, bentar, ke atas dulu. Ya, mungkin bisa dibacain aja, Kak, mungkin. Oke. Dibacain ulang. Bagaimana cara kita menyikapi perubahan sebagai pemimpin maupun yang dipimpin? Oke. Sebelum kita beranjak ke sana, saya mau memberikan suatu paradigma buat teman-teman gitu. Menyikapi perubahan ya, terkhusus adalah hal yang berbau globalisasi sebenarnya gitu. Ada tiga poin sebenarnya dalam menyikapi perubahan, khususnya globalisasi. Yang pertama adalah skeptis, terus ada yang namanya transformasionalis, terus ada yang namanya hipersionis ataupun fanatis. Nah, bagaimana sebenarnya teman-teman memposisikan diri ketika ada perubahan ini? Apakah teman-teman menjadi golongan skeptis, ataukah teman-teman mencondongkan diri kepada golongan transformasionalis, ataupun teman-teman mencondongkan diri pada golongan hipersionis gitu? Karena ketiga paradigma ini pada dasarnya akan membentuk karakter teman-teman dalam melihat suatu perubahan gitu. Nah, ketika teman-teman melihat suatu perubahan dengan kacamata pandang skeptis, ya pada dasarnya teman-teman tidak akan menjadi suatu generasi pendobrak, tidak akan menjadi suatu generasi yang memberikan suatu perubahan yang signifikan, tetapi hanya mempertahankan status quo ataupun mempertahankan ketetapan dari leluhur gitu. Nah, tetapi ketika teman-teman
mengambil jalan dengan melihat suatu perubahan ataupun globalisasi ini dengan cara hipersionis atau fanatis ya teman-teman akan menjadi suatu golongan di mana akan menjadi sangat progresif, sangat intelektualitas, tetapi pada akhirnya akan menghilangkan suatu karakter yang tertanam pada diri teman-teman itu sendiri sejak dari zaman leluhur teman-teman di sana, ya katakanlah Indonesia sekarang gitu, ketika teman-teman Indonesia itu mengambil langkah atau mengambil golongan hipersionis, nanti pada akhirnya kebudayaan Indonesia sendiri itu akan hilang gitu, digantikan dengan kebudayaan lain karena pengaruh perubahan ini terlalu besar dan tidak dapat difilter secara kuat itu. Nah, tawaran yang paling tengah, yang paling bagus pada dasarnya saya memilih transformasionalis gitu. Bagaimana teman-teman ketika melihat perubahan, oh di sini ada segmen yang harus dirubah, oh di sini ada segmen yang harus tetap berjalan dan tidak ada perubahan. Nah, di segmen ini pada dasarnya kita melihat suatu perubahan itu sebagai hal yang penting, tetapi tidak mengambilnya secara menyeluruh gitu, tidak serakah dan lain-lain. Nah, akhirnya kan tetap nih kebudayaan ataupun karakter ataupun ciri khas, tabiat, perilaku yang sudah terbangun sejak dahulu tidak hilang gitu, dan sesuai dengan moralitas yang telah ditentukan oleh pendiri-pendiri bangsa kita gitu ketika kita mengambil hal yang berbau transformasionalis gitu. Ya pada dasarnya nanti kembali lagi kepada teman-teman bagaimana menyikapi suatu perubahan, dan perubahan itu pada dasarnya mutlak dan sulit untuk ditolak. Kalau ditolak berarti pada dasarnya peradaban yang Anda bangun akan musnah gitu. Terima kasih. Terima kasih ke Jabar Rais. Kemudian untuk Bang Bangkit, saya juga mau menanyakan, sama pertanyaannya seperti pertanyaan yang tadi, bagaimana cara kita menyikapi perubahan sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, Kak? Ya, sebetulnya jawaban dari Kang Jabar sebetulnya sudah cukup jelas ya, Mas. Artinya ketika kita bicara soal perubahan itu adalah satu hal yang pasti terjadi seperti itu kan ya. Bahkan sampai hari ini perubahan masih terus-menerus terjadi gitu. Maka bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita untuk senantiasa beradaptasi gitu ya dengan perubahan-perubahan ini. Kalau menurut Renald Kasali di bukunya Disrupsi itu, disrupsi itu kan artinya ini ya, secara bahasa dia tercabut dari akarnya. Maka bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, misalkan dari dulu perusahaan-perusahaan yang tradisional, kemudian sekarang ini semakin modern, perusahaan-perusahaan yang dulunya besar seperti Nokia, kemudian Bluebird, itu mampu terdisrupsi oleh perusahaan-perusahaan yang baru muncul atau incumbent istilah di sana, dengan sebuah inovasi gitu ya. Nah, ini adalah kata kunci yang kemudian kita harus tanamkan dalam diri kita. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi perubahan itu adalah senantiasa melakukan inovasi-inovasi sehingga kita mampu beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Tentunya betul juga ketika kita melakukan inovasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, tentu kita tidak boleh melupakan prinsip-prinsip yang kemudian kita yakini sebagai sebuah kebenaran dalam kehidupan kita, seperti itu sih. Pada intinya adalah menyikapi perubahan harus senantiasa terus-menerus melakukan inovasi, seperti itu. Terima kasih. Kak Bangkit. Menurut Bang Kaharudin, bagaimana tanggapannya tentang sebuah perubahan? Baik, kalau misalkan kita lihat perubahan ini kan akan terus berjalan kapanpun dan dimanapun. Ini salah satu bentuk ekspresi yang terjadi di lingkungan sekitar kita akibat dari mungkin perkembangan ataupun akibat dari ketidakpuasan dari kita sendiri selaku manusia gitu ya, ataupun nanti bentuk dari sebuah kemajuan gitu ya. Perubahan ini kan ada banyak. Kalau misalnya kita bicara tentang ada perubahan yang membangun, kemudian ada juga perubahan yang rusak gitu. Maka kalau misalnya kita bicara tentang perubahan itu membangun, maka harus kita dukung gitu.
harus kita perbaiki dan terus kita kawal gitu, agar menjadi lebih baik. Kalau misalkan perubahannya malah ke arah yang lebih buruk, ya, maka tugas kita adalah melawan hal tersebut gitu ya. Jangan sampai perubahan yang buruk itu berdampak kepada diri kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya. Maka sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita memberikan penyikapan terhadap setiap perubahan yang terjadi, dan juga kita tidak boleh anti terhadap perubahan gitu ya. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus bisa melihat mana perubahan yang memang itu baik untuk kita dan memang mana perubahan yang buruk untuk kita. Jika itu baik, maka mari sama-sama kita dukung. Jika itu buruk untuk kita, maka harus kita lawan dan kita cari titik baiknya itu di mana, agar tidak berdampak buruk kepada diri kita dan lingkungan sekitar kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Harudin atas paparannya. Nah, kolom chat ada pertanyaan lagi nih Kak dari Nur Zamzam. Assalamualaikum, saya Nur Zamzam dari STAIN Majene ingin menanyakan perihal materi kepemimpinan ini. Dalam mengikuti sebuah organisasi secara tidak langsung, kita melatih kepemimpinan kita. Nah, apa yang menjadi kendala terbesar dari sebuah kepemimpinan? Mungkin dari Bang Jabar Rais. Oke. Langsung jawab nih berarti ya, Pak Moderator. Oke. Kendala terbesar dalam pemimpinan yang khususnya organisasi, kalau saya analisis dari dulu sebenarnya terkait egosentris sama decision making sebenarnya gitu. Egosentris itu lahir dari individu-individu, entah itu meliputi bawahan ataupun kepala gitu. Nah, di mana ketika egosentris ini tidak menyatu secara bagus, ya pada akhirnya akan menimbulkan gap ataupun menimbulkan perpecahan gitu. Yang kedua ya decision making gitu, dan kalau ini mutlak sebenarnya dari individu yang khususnya memberikan suatu kepemimpinan gitu dari atasan lah katakanlah gitu. Nah, ketika decision making yang diambil itu terlalu tergesa-gesa dan sangat mentah, pada akhirnya juga memberikan ketidakpuasan bagi bawahan yang sedang dipimpin, dan terkadang juga dapat menimbulkan perpecahan yang ada gitu, entah itu dari style dia memimpin, memberikan suatu solusi problem dari anak-anak buahnya dan lain-lain gitu. Nah, jadi ya itu sih cuma dua terkait egosentris sama decision making. Ya, terima kasih banyak Kak. Untuk selanjutnya buat Kak Harudin, karena waktu kita tinggal 5 menit, saya ingin menanyakan tanggapan Kakak mengenai kendala terbesar dalam sebuah kepemimpinan. Baik, memang dalam kita memimpin bagaimana menyatukan ego kita, egosentris betul yang dikatakan tadi oleh Jabal Rais, bahwasanya egosentris ini harus bisa kita kendalikan gitu, agar tidak menimbulkan gap antar satu sama yang lain. Maka kalau misalkan kita bicara tentang organisasi ini kan bagaimana kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah secara bersama-sama gitu. Nah, kalau misalkan di internal kita saja sudah nggak kokoh gitu ya, ada gap dan terpecah belah, maka untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di luar kita akan kesulitan. Maka penyatuan internalisasi itu penting dalam sebuah organisasi. Membangun rasa kekeluargaan di dalam lingkungan organisasi itu penting agar nanti kepemimpinan yang hadir di dalamnya adalah kepemimpinan yang baik gitu, yang harmonis dan lain-lain lah. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak. Jadi kendala terbesar dalam sebuah kepemimpinan itu adalah egosentris ya, egois. Ya. Berarti dalam sebuah kepemimpinan di organisasi kita harus bisa belajar menumbuhkan kekeluargaan. Oke, karena waktu kita sebentar lagi sampai jam 15.25. 3 menit lagi. Barangkali untuk Kak Bangkit, gimana tanggapannya?
Ya, Kendala terbesar dalam berorganisasi. sebetulnya sama ya ketika kita bicara soal bagaimana berorganisasi atau yang paling berat dalam kepemimpinan itu ketika kemudian kita sudah berhasil dalam analisa, yang paling sulit biasanya yang membutuhkan keberanian terbesar dari seorang pemimpin itu adalah mengambil keputusan. Itu membutuhkan apa namanya seluruh keberanian kita untuk mau mengambil seluruh resiko yang akan terjadi gitu ya. Karena ya itu tadi bahwa dalam sebuah organisasi itu pasti akan muncul pilihan-pilihan gitu ya. Nah, pilihan-pilihan inilah kemudian yang harus kita pilih gitu. Dan ya itu tidak boleh kita biarkan ada dua pilihan itu. Dan sebagai seorang pemimpin yang baik harus berani mengambil pilihan dengan kemungkinan negatif yang terkecil seperti itu. Dan itu meskipun negatifnya kecil, tentu tidak ada beberapa orang yang mungkin tidak sepakat dengan keputusan ini. Tapi ya itu tadi, sebagai seorang pemimpin ketika kita sudah meyakini bahwa ini adalah jalan yang terbaik, maka ini adalah jalan yang kita ambil, ini adalah keputusan yang kita pilih, dan kita harus bertanggung jawab atas seluruh yang akan terjadi dengan keputusan kita seperti itu. Dan itu tentu membutuhkan keberanian, dan itu tidak mudah gitu ya untuk bisa kemudian kita berani mengambil keputusan itu. Tapi ya itu tadi, ketika kita kemudian membiasakan diri dalam berorganisasi, kemudian kita belajar untuk mau kemudian awalnya dipimpin, bagaimana melihat orang kemudian berhasil memutuskan sesuatu, kemudian sampai pada tahapan kita kemudian yang diberikan amanah untuk mampu memimpin, maka ketika kita sudah mampu memimpin, insya Allah segala daya dan upaya yang kita punya itu cukup untuk kemudian kita berani melakukan atau mengambil sebuah keputusan. Seperti itu sih. Terima kasih banyak Kak Bangkit paparannya, bahwasanya kendala terbesar dari sebuah kepemimpinan itu selain tadi kata Jabar Rais sama Kak Faudin, bahwasanya terkendala terbesar itu dari pengambilan keputusan. Jadi kita kalau mau mengambil sebuah keputusan harus bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Oke, terima kasih banyak kepada para narasumber. Selama 1 jam lebih, kalau nggak salah kita membersamai peserta. Saya selaku moderator, maaf jika ada salah kata, dan juga nanti kawan-kawan peserta bisa kembali ke room pertama ya, dan juga para narasumber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semuanya.